Baik, saya ucapkan selamat datang pada kuliah manajemen proyek. Materi kali ini akan menjelaskan mengenai Perform Integrated Change Control. Dengan outline, pertama adalah membahas tentang formulir change request, bagaimana menyampaikan usulan perubahan yang terjadi di proyek. Yang kedua adalah change log, yaitu melihat daftar apa saja yang perlu berubah di proyek. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengendalikan perubahan. Berikut ini adalah formulir change request. Change request berisi tentang permintaan perubahan pada proyek, mulai dari nama proyek hingga detailnya. Pertama, pada bagian project, Anda menuliskan nama proyeknya. Kemudian, pada bagian change requester, Anda menuliskan siapa yang mengusulkan perubahan pada proyek. Kemudian, pada bagian date adalah Anda menuliskan tanggal permintaan untuk perubahan. Pada bagian change number, Anda menulis nomor perubahan. Bisa Anda isi dengan contoh CR001, CR002, dan seterusnya. Pada bagian change kategori, Anda mengisi perubahan itu masuk dalam kategori apa. Kalau jadwal berarti checklist schedule. Kalau yang ini ingin Anda ubah adalah biaya, maka checklist yang cost. Jika yang ingin diubah adalah scope, lingkup, maka checklist scope. Dan jika ada requirement atau deliverables yang ingin diubah, checklist bagian requirement. Kemudian jika ada lagi yang ingin diubah adalah testing, maka checklist testing, resource untuk perubahan sumber daya. Anda boleh melakukan checklist lebih dari satu, gitu ya. Lebih dari satu untuk kategori. Misalnya mengubah scope sekaligus mengubah requirement, maka dua-duanya bisa di checklist. Demikian untuk change kategori. Kemudian untuk baris, does this change affect? Perubahan ini akan berdampak ke mana? Dampak yang akan terjadi jika perubahan dilakukan. Apakah ini merupakan aksi perbaikan? Misalnya kalau jadwal, perbaikan jadwal, gitu ya. Atau preventative action, atau ini merupakan tindakan pencegahan, mencegah terjadinya resiko, mencegah terjadinya hal-hal yang bisa mengancam kegagalan proyek. Jadi Anda perlu melakukan perubahan, maka checklist preventative action. Atau perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki cacat pada produk. Atau perubahan ini merupakan sesuatu yang perlu diupdate. Misalnya database pada server perlu diupdate aplikasinya. Maka Anda checklist update, gitu ya. Atau yang lainnya Anda bisa checklist other. Lalu pada baris berikutnya, describe the change being request, Anda menuliskan penjelasan tentang perubahan tersebut. Misalnya tadi yang di checklist adalah schedule. Anda memberikan penjelasan mengapa jadwal diubah. Jadwal diubah, misalnya yang semula pada bulan ini bekerja Senin sampai Jumat selama 4 minggu dalam 1 bulan, Anda lakukan perubahan jadwal Senin sampai Jumat pada bulan tersebut, tetapi hanya 3 minggu. Jadi minggu pertama kerja, minggu kedua juga kerja, minggu ketiga juga kerja, namun minggu keempat tidak kerja. Itu ya, jelaskan apa perubahannya, bisa perubahan jadwal yang tadi. Yang di bawah adalah menjelaskan alasannya mengapa minggu keempat tidak kerja. Anda tulis misalnya PLN menyebarkan surat yang isinya adalah akan dilakukan pemadaman listrik di minggu keempat tersebut selama 1 minggu. Ya mungkin alasannya karena bencana atau apapun, gitu ya. Tapi alasan yang Anda tulis di sini adalah alasan mengapa jadwal diubah, karena listrik misalnya akan mati selama 1 minggu dan kita tidak bisa bekerja tanpa listrik, misalnya seperti itu. Baris berikutnya adalah describe all alternatives considered. Anda menyampaikan alternatif jika perubahan tidak dilakukan. Misalnya, sewa alat untuk bisa membangkitkan listrik. Apapun namanya ya, sewa alat untuk bisa membangkitkan listrik. Jadi, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, maupun minggu ke-4,
kerja gitu ya. Jadi walaupun PLN mematikan listriknya, tapi kita punya alternatif lain, sewa alat untuk membangkitkan listrik. Jadi tetap bisa kerja selama 4 minggu dalam 1 bulan. Baris berikutnya adalah menjelaskan teknisnya untuk bisa menerapkan perubahan ini. Misalnya untuk perubahan jadwal, teknisnya ya tidak rumit gitu ya. Kalau perubahan jadwal ya teknisnya kita usulkan kemudian disetujui oleh pimpinan gitu ya, atau disetujui oleh business manager. Nah, sehingga pada minggu ketiga tidak kerja gitu ya, cukup disampaikan, disetujui teknisnya seperti itu. Lain halnya kalau perubahannya adalah Anda perlu update software, maka teknisnya sebut saja update-nya apakah dengan install ulang softwarenya, ganti dengan software yang baru, atau teknisnya adalah diupdate langsung di komputernya dengan terhubung koneksi ke vendor. Biasanya mendownload file secara online gitu ya, ke vendor, terkoneksi, kemudian software bisa diupdate setelah melakukan download komponen-komponen yang barunya. Kemudian pada baris berikutnya, jelaskanlah risiko untuk perubahan ini, karena perubahan dapat memunculkan risiko. Misalnya jika pada minggu keempat tidak bekerja, maka jadwal bisa mundur gitu ya, risikonya jadwal bisa mundur. Karena itu tadi perlu alternatif. Kalau tadi kan kita sewa alat untuk pembangkit listrik gitu ya, agar tetap bisa kerja 4 minggu dalam 1 bulan. Atau alternatif lainnya adalah adakan lembur untuk mengganti minggu keempat yang tidak bisa bekerja. Tentu risiko ada gitu ya, kalau lembur berarti dana bertambah gitu ya. Jangan lembur dana jadi nambah insentif jadi bertambah seperti itu. Sehingga pada baris berikutnya kita harus melakukan estimasi sumber daya dan biaya yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Misalnya kalau harus lembur, ya estimasi dananya berapa, dana lemburnya. Biasanya perubahan yang dilakukannya adalah update software, maka ada biayanya atau tidak, dan perlu resource apa saja, internet gitu ya, orang untuk melakukan update software. Nah, sehingga di sini harus ada estimasi resource dan biayanya. Jadi kita mengusulkan perubahan juga mendetilkan perubahan ini berdampak kemana, risikonya apa gitu ya, dan apakah ada dampak ke sumber daya dan ke danaan, ini semua dijelaskan. Jadi tidak minta perubahan saja, tetapi dampaknya juga dijelaskan, termasuk dampak ke kualitas. Kalau perubahan jadwal, ya dampaknya misalnya lembur, tidak berdampak ke kualitas, kualitasnya misalnya tetap. Kalau misalnya perubahannya adalah update software, nah bisa jadi dampak ke kualitas, misalnya requirement ke berapa bisa lebih dipenuhi dengan cepat, karena software yang terbaru misalnya lebih canggih dan lebih bisa membantu pekerjaan lebih cepat. Nah, bagian paling bawah ini tidak diisi oleh requestornya ya, tetapi dia mengajukan ke siapa, nah beliau ya mengisinya. Karena di sini ada approve artinya disetujui permintaan perubahannya, atau reject artinya ditolak permintaan perubahannya, atau defer ditunda. Nah, kemudian pada bagian paling bawah ini justification of approval, rejection, or deferral, diisi tentang penjelasan mengapa disetujui atau mengapa ditolak atau mengapa ditunda. Nah, jadi ini penjelasan mengenai change request form ya, atau formulir permintaan perubahan. Penjelasan berikutnya adalah tentang change log. Change log ini dibuat untuk mencatat ada perubahan apa saja yang sudah terjadi selama proyek berlangsung. Kita lihat contoh, misalnya nama proyeknya adalah Network Upgrade Project. Tanggalnya sekian. Change number-nya ternyata pernah terjadi perubahan sebanyak 3 kali. Perubahan pertama adalah mengenai desain dan lingkup. Penjelasannya adalah untuk menggantikan network routers ABC dengan router generasi berikutnya 3000.
Siapa yang minta adalah J-do. Kapan submitnya? Kapan dilakukan persetujuan? Tidak ada, karena memang statusnya denied, ditolak. Atau rejected gitu ya, statusnya ditolak. Alasannya misalnya karena uangnya nggak cukup. Uangnya nggak cukup untuk router yang baru. Begitu juga dengan request kedua, ini diterima misalnya karena bisa menjamin keamanan dan keberlangsungan semua aplikasi. Yang ketiga, ini ditunda dengan alasan atau komentar karena berdampak pada biaya, jadwal, dan lingkup. Jadi mungkin perlu pengkajian dulu gitu ya. Itu change log. Jadi satu change request maka satu baris ini. Jika ada 10 change request maka ada 10 di daftar change log. Demikian. Lalu berikutnya, mengapa perubahan perlu dikendalikan? Karena perubahan ini merupakan proses untuk meninjau kembali semua permintaan perubahan yang terjadi dalam keputusan di dalam sebuah proyek seperti dalam Organizational Process Asset dan Project Management Plan. Kemudian tujuan utamanya adalah pertama, meyakinkan bahwa perubahan itu perlu dan menguntungkan. Jadi perubahan harus menguntungkan, jangan sampai merugikan. Menentukan bahwa perubahan ya telah terjadi. Kemudian mengelola perubahan aktual pada saat itu terjadi. Jadi kendalikan perubahan agar proyeknya tetap berjalan dengan lancar. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Motekar.